Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membuat ini nih, kredit pajak dalam negeri nih. Nah, di Excelnya ini kan ada PPh 22 dan 23 nih. Wah, cukup banyak ya. Ini 23-nya. Gimana cara kita bisa menyelesaikan dari soal sebanyak itu? Kalau kita menginput satu-satu dari sini, mungkin kelarnya akan lama. Nah, cara cepatnya itu kita menggunakan metode impor. Nih, impor data di sini. Dalam sekejap bisa terselesaikan nih, di Excel ini. Nih, kalau misalnya kita inputnya dari aplikasi ini kan cukup membuat kepala cenut-cenut. Harus input satu-satu, PPh 22, 23. Saya 22 nih, bayar sendiri. Tuh, nanti ada di sini udah ada data perusahaan kita masukin kodenya sesuai dengan yang ada di sini. Terus masukin NTPN-nya misalnya kan. Di sini juga NTPN-nya ini ada kelemahannya nih. Kita nggak bisa input angka secara kan, kalau NTPN itu harus campur ya dengan angka dan huruf. Di sini nggak bisa nih. Masih salah satu kelemahan aplikasi ini. Gimana caranya supaya ini bisa terinput? Kita pakai Notepad. Nih, di sini kita ketik dulu misalnya kan 1 2 3 4 5 BCD XD sampai sebanyak 16 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nih, kita copy di sini, terus NTPN-nya kita pindahin. Tuh, baru bisa kan. Kalau misalnya kita ketik dari sini nggak bakal bisa. Di sini juga akan terdengar tuh dari volumenya nih menolak aplikasinya. Ini masih salah satu yang masih harus dibenahi nih. Kalau misalnya itu kan tidak valid juga, soalnya tadi inputnya asal. Seperti itu kelemahannya. Maka dari itu kita udah, kalau misalnya mau input di sini harus satu-satu. Terus dari yang misalnya tadi NTPN-nya harus diklik ngetik manual dulu, itu PR banget kan. Oke, jadi karena itu kita langsung pakai impor ekspor aja udah. Nah, data impor itu bisa kita dapat dari hasil unduhan aplikasinya. Ada di sini nih, data impor. Nih, penyusutan pajak dalam negeri. Sebelum kita menginput sini, kita harus buat kertas kerjanya dulu nih untuk bisa memudahkan kita. Nih, kertas kerjanya. Nanti setelah video ini terupload, nanti akan sekalian di ini juga nih, untuk kalian bisa melihat-lihat. Ini ada keterangannya nih, kertas kerjanya. Di sini ada 22, 23. Terus cara pembayaran, bayar sendiri di pihak lain, nomor bukti potong. Nah, ini kan ada 4 contohnya nih di awal nih. 22, 23, 23, 22. Nah, ini kenapa sih yang ini dia abu-abuin?
Nah, ini dia abu-abuin soalnya mengacu pada aplikasi ini, dimana jikalau kita dua-dua pilih yang cara pembayarannya itu dia dibayar sendiri, di aplikasinya itu ini tidak terisi nih, makanya dia abu-abuin. Kalau misalnya yang ini 3 di atas ini diisi nih, dua cara pembayarannya itu dipungut pihak lain. Terus kalau misalnya 23 ini juga, kalau misalnya kita lihat nih ke samping masih juga ada nih yang diabu-abuin nih, itu tidak diisi nih. Dua yang ini nih yang dipungut pihak lain, 23 yang dipungut pihak lain tidak diisi. Tiga ini tidak diisi, kecuali yang paling bawah nih, 22 yang itu keterangannya dibayar sendiri, makanya ini diisi. Nah, kita lihat di sini, ini kan masih berantakan banget nih yang dari PPA 22 dulu ya, masih banyak, kita perlu sortir dulu nih. Kita filter kan, kita filter ini, kita mulai dari misalnya ini 22 yang dari notnya ini kan PIB nggak ada nih, ini keterangan ini nih, ini nggak boleh nih dimasukin nih yang keterangan nih, kita pilih yang lengkap aja kan, yang blank nih lengkap nih, nggak ada kekurangan. Nah, selain itu kita lihat juga nih, kita kan lagi ini kredit yang 2018 nih, ini yang 2017 masih ada nih, kita hilangin juga nih tahun 2017 nih, hilang juga, kita hilang. Setelah itu baru tadi kan ada yang 22 itu ada yang dibayar sendiri dan dipungut pihak lain kan. Nah, bedanya apa sih dibayar sendiri sama dipungut pihak lain? Kalau dibayar sendiri kan kita yang bayar. Kalau misalnya dipungut pihak lain itu, misalnya di kasus ini kita lihat itu yang dipungut bendaharawan negara nih, misalnya nih dinas, kementerian. Nah, ini nih kita short nih. Nah, setelah tersortir kan, kita lihat dulu nih yang ini masih ada yang di bawah 2 juta enggak. Ini kan udah di atas 2 juta semua ya. Nah, ini baru bisa kita pindahin data-datanya nih. Data-data yang di sini kita pindahin, ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita pindahin sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Data-datanya 22 kita tulis di sini. Terus yang selanjutnya ini dipungut pihak lain. Terus ini kita masukin nomor bukti potongnya. Udah dimasukin nomor buktinya kan. Terus jenis penghasilannya nih nomor 6. PPL 22 itu pembelian barang oleh bendaharawan. Nih kita taruh di sini 6. Terus objek pemotongnya di sini kita taruh di sini, pindahin. PPh-nya kita pindahin juga. Tanggalnya kita pindahin. Tanggal buktinya. Terus setelah itu kita pindahin juga NPWP
rata semua aja, kita pukul rata. Nah ini kan sesuai sama rumus yang di sini 22, terus cara pembayaran nomor 2 yang bagian ininya kita nggak usah isi, sesuai dengan ini baru sesuai. Nah setelah itu baru yang ke 21 itu kita hilangin dulu ya. Kalau yang 21 kita ambil yang selain dari yang tadi nih, dinas-dinas ini nih. Terus kan udah dihilangin. Ini juga hilangin nih, ya masih ada yang banyak yang nggak jelaskan tadi. Ini kita short aja. Ambil yang jelas-jelas aja. Sebentar nih, tutup dulu. Oke, kita buka lagi ya. Yang tadi namanya yang dinas-dinas kita nggak usah kita tulis lagi. Short juga tadi yang kita pilih yang jelas saja. Nah di sini kan tadi kita ambil yang 2018-nya aja nih. Kan baru ini data-data ini terpindahin, kita pindahin sini 2 1 yang kita bayar sendiri. Nah ini kan yang ini kan sesuai dengan ininya, worksheetnya kan. Ini nggak usah diisi, masuk ke NPWP nya aja. Perusahaan luar negeri, NPWP nya di nolin aja sebanyak 15 digit. Masukin nama pemotong, alamat seperti tadi. Nah ini kan tadi yang ini belum diisi nih, ini ada keterangannya. Nih kita pilih kan yang 0112 000 ya, pasal 22. Oke, setelah itu kita masukin NTPN nya. NTPN nya kita pindahin sini, copy jumlah pembayaran dan pajak. Tadi jumlah pembayaran dan tanggal setornya. Input. Nah begitu juga yang untuk 23 nih. Untuk bagian 23 dimulai dari PT Rakto Suara Indonesia. Nih kita copy. Waduh banyak kan, 800-an, pindahin sini. Ini NPWP nya juga tadi udah di input. Dua tiga nih kan, kita input juga nomor bukti potongnya, dibayar sendiri. Ini kalau misalnya 23 ini dipungut pihak lain. Terus pas di sininya ini tentang ini tadi kita ambil tentang 23 itu yang nomor 6 imbalan jasa lainnya.
setelah udah mengerjakan ini udah terselesaikan, baru data-data yang di sini kita pindahin di sini. Nah, saya udah memindahkan datanya, ada di sini nih. Nanti bentuk jadinya CSV. Nanti data yang dari Excel yang di sini kita ambil nih sesuai yang ada di sini. Kita ambil, kita copy, kita save dalam bentuk CSV supaya nanti bisa diimpor. Coba ya, langsung tanpa ragu. Salah, impor nih kredit pajak dalam negeri. Di sini kan tadi masih kosong, kita langsung saja impor 2018. Desktop tadi ada di tutorial, langsung kita edit. Bismillah, kita search, open yang edit, kita view data 155, view data lagi. Baru kita impor. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Untuk kita cek tadi kan di sini lampiran 3 masih kosong. Nah, kita filter, cari tuh, langsung terisi 855, berhasil semua. Seperti itu kemudahan dari menggunakan impor data. Oke, impor kredit pajak sukses. Demikian video tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata. Nanti akan tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.